Oke, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala pujian yang mendapat Allah Subhanahu Wa Taala karena masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga masih bisa membuat lagi ya video mata kuliah. Ini salah satu cara supaya teman-teman bisa menontonnya berkali-kali, dan jika misalkan hanya satu kali nonton tentang materi ini kan biasanya mungkin ada yang terlewat, tapi kalau bisa berkali-kali, kalau video kan bisa berkali-kali teman-teman akan tonton ya. Jadi hari ini saya akan melanjutkan materi tentang materi mata kuliah koperasi agribisnis ya. Jadi mata kuliah koperasi agribisnis pertemuan yang kelima. Kali ini kita akan membahas tentang permodalan dan administrasi keuangan koperasi agribisnis ya. Oke. Yang pertama permodalan. Jadi koperasi itu kan identik dengan modal, karena kan memang modal adalah salah satu hal yang diperlukan dan hal yang sangat penting karena untuk menjalankan usaha. Karena kan koperasi ini bukan hanya sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan atau organisasi sosial, tapi juga dia adalah organisasi ekonomi. Jadi untuk mengembangkan diri maka harus ada kegiatan ekonomi, dan biasanya kegiatan ekonomi identik dengan modal ya. Oke. Jadi modal ini kan memang fungsinya ya untuk menyediakan barang dan jasa yang akan diperlukan dalam kegiatan di dalam koperasi itu. Oke. Jadi optimalisasi penggunaan modal itu akan menentukan apakah koperasi ini akan terus berjalan, karena kan dari sistem permodalannya nanti akan dinilai ini koperasinya koperasi yang sehat atau tidak. Ada beberapa hal sih, nanti kita akan bahas. Ada beberapa hal yang membuat penilaian terhadap koperasi itu, apakah koperasi ini sehat atau tidak ya. Dan koperasi itu kan selalu identik dengan SHU. SHU itu adalah sisa hasil usaha. Jadi di materi sebelumnya kan saya juga sudah bahas bahwa pada akhirnya kan memang yang biasa dinantikan oleh para anggota adalah SHU-nya, pembagian SHU, sisa hasil usaha, karena kan mereka sudah menabung di situ. Jadi tabungan yang digunakan oleh pengurus koperasi, nah itu yang dikelola oleh pengurus koperasi itu kan akan menghasilkan keuntungan. Nah itulah yang akan menjadi sisa hasil usaha nanti. Nah berkaitan dengan permodalan ada beberapa hal yang perlu harus diperhatikan oleh para pengurus. Yang pertama yang berkaitan dengan modal ya. Yang pertama, terwujudnya stabilitas usaha dengan cara pengelolaan likuiditas dan solvabilitas yang baik. Yang kedua, terwujudnya pendayagunaan modal yang optimal. Jadi modal itu kan tidak selalu identik dengan harus modalnya besar. Meskipun modalnya besar, kalau tidak dikelola dengan baik, maka juga tidak bisa dimanajemen dengan baik, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi meskipun modalnya misalkan tergolong sedikit, tapi optimalisasinya bagus, jadi benar-benar dimanfaatkan yang akan menghasilkan. Kalau di teori ekonomi itu kan modal sedikit menghasilkan banyak, meskipun sebenarnya kalau pakar ekonomi syariah tidak memakai hal seperti itu, karena ya sesuatu yang kita usahakan ya harusnya berbanding sama begitu dengan hasilnya. Misalkan tidak mungkin dong modal 1 miliar akan sama hasilnya dengan modal yang 100 juta seperti itu.
itu. Nah, kemudian yang ketiga tadi kan apa yang harus diperhatikan oleh pengurus. Nah, yang ketiga itu adalah terwujudnya kemampuan membentuk modal sendiri. Nah, jadi sebuah usaha dikatakan sukses, dikatakan bagus, dikatakan sehat jika dia memiliki modal itu bukan dari utang. Karena kan banyak ya perusahaan. Saya dulu waktu masih kuliah, jadi pernah menganalisa salah satu perusahaan di Indonesia yang cukup besar, adanya di Sulawesi Tenggara waktu itu. Saya waktu itu mengambil mata kuliah resiko agribisnis. Nah, di mata kuliah itu jadi kami itu ditugaskan menganalisa mana perusahaan yang akan terancam bangkrut beberapa tahun lagi. Nah, saya tidak harus menyebutkan ya nama perusahaan itu, tapi menurut teori, menurut prediksi menggunakan rumus dalam penghitungan risiko, sebuah perusahaan dikatakan sangat beresiko jika utangnya modal yang digunakan dari utang itu lebih besar daripada modal uang sendiri, seperti itu. Makanya jika sebuah perusahaan, sebuah kegiatan ekonomi jika dimodali oleh utang, maka tinggal ditunggu masa bangkrutnya. Jadi waktu itu saya memprediksi dia hanya butuh beberapa belas tahun lagi akan mengalami kebangkrutan jika tidak segera menyelesaikan utang. Karena kan utang itu dipinjam dan ada bunganya, riba ya. Jadi dari situ itu yang akan semakin melilit. Nah, makanya waktu itu saya memprediksi bahwa belasan tahun lagi perusahaan akan bangkrut, akan pailit jika tidak menyelesaikan utang-utangnya. Jadi dan banyak perusahaan yang seperti itu ya, yang bangkrut bukan karena kurang inovasi, bukan karena kayak misalkan kalau perusahaan yang bangkrut itu kalau di Indonesia itu perusahaan penerbangan itu Merpati. Nah, saya juga waktu kecilnya belum kenal, tapi itu pernah berjaya dan akhirnya pailit karena ternyata memang kesalahan manajemen. Jadi manajemen dan biasanya yang seperti itu adalah di manajemen permodalan. Nah, dan biasanya kalau sudah jatuh tempo utang itu luar biasa itu. Jadi aset itu bisa diambil alih oleh yang mengutangkan kita. Nah, itu sangat berbeda sekali kalau aturan Islam yang diterapkan. Kalau aturan Islam itu kalau ada yang kesusahan justru dibantu, dikasih bantuan, bukan diutangkan dengan diberikan dengan bunganya. Jadi itulah bedanya ya. Nah, oke, kita kembali ke modal. Nah, jadi ketiga hal ini tadi yang saya sebut sebelumnya merupakan bagian dari indikator kinerja keuangan dan usaha koperasi. Jadi suksesnya pengurus koperasi mewujudkan ketiganya berarti pengurus telah mencapai kinerja keuangan yang baik. Jadi terwujudnya stabilitas usahanya stabil. Maksudnya kan ada juga ya kayak usaha-usaha begitu, tadinya banyak barang yang dijual, ternyata lama kelamaan jadi kurang barang-barang stok barang yang disediakan semakin kurang, akhirnya habis. Nah, jadi usaha yang baik jika stabil. Nah, kemudian itu biasanya kalau usahanya yang semakin hari semakin berkurang stok barangnya, itu berarti ada pemakaian modal untuk kegiatan lain. Kemudian yang kedua, terwujudnya pendayagunaan modal secara optimal. Dan yang ketiga, terwujudnya kemampuan membentuk modal sendiri. Jadi perusahaan yang baik itu adalah perusahaan yang menggunakan modal sendiri, atau usaha yang baik adalah usaha yang menggunakan modal sendiri. Dan sebaiknya memang tidak menggunakan utang, karena utang itu kan mengerikan ya. Kalau kita orang muslim kan kalau berutang itu bisa dituntut sampai di akhirat kalau tidak dibayar. Oke. Nah, jika tidak bisa mewujudkan yang tiga ini, maka kinerja pengurus itu dinilai buruk.
Maka supaya bisa mewujudkan yang tiga ini harus di manajemen keuangannya, modalnya ya. Nah, kalau modal, jadi sebenarnya koperasi itu kan tadi organisasi, selain organisasi sosial juga organisasi ekonomi. Nah, sama dengan perusahaan, misalkan perusahaan-perusahaan ada modal jangka panjang, ada modal jangka pendek. Nah, kalau modal jangka panjang, jangka pendek dalam koperasi itu diperlukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional koperasi. Jadi memang harus diatur, tidak bisa misalkan modalnya untuk jangka panjang, yang jangka panjang itu ya misalkan kayak pengembangan usaha. Kalau jangka pendek ya paling belanja untuk misalkan pembelian stok barang untuk pekan ini, pekan berikutnya. Nah, itu namanya jangka pendek. Nah, untuk operasional kayak misalkan sewa ini biaya itu kalau mau pergi beli stok barang seperti itu, biaya transportasi. Kalau yang jangka panjang ya kayak misalkan pendirian bangunan, nah itu kan butuh modalnya itu jangka panjang, maksudnya dia akan lama dipakai seperti itu. Nah, yang masuk dalam modal jangka pendek itu kayak gaji ya, jadi kan pengurusnya itu digaji, pembelian bahan baku, pembayaran pajak, dan asuransi, jadi dan sebagainya. Jadi yang dibutuhkan pada saat-saat itu dan memang harus disediakan, karena kalau misalkan tidak disediakan modal jangka pendek ini, takutnya mengambil modal yang stoknya itu ya untuk usaha jangka panjang. Jadi misalkan untuk pemakaian jangka panjang itu nggak boleh diganggu gugat. Tapi kalau tidak disediakan modal jangka pendek, bisa jadi misalkan tiba-tiba harus bayar pajak, tiba-tiba listrik habis. Nah, kalau tidak disediakan stok modalnya, maka ya otomatis akan mengambil di modal jangka panjang. Nah, modal jangka panjang ini memang sebaiknya jangan diganggu ya. Oke, selanjutnya kemudian sumber modal koperasi. Nah, kalau sumbernya kan ada dari tabungan anggota ya. Kemudian kalau ada koperasi yang masih disuntikan dana oleh pemerintah daerah, dan biasanya ada pemodal. Jadi kalau pengurus kan ada simpanan pokok wajib ya, ada simpanan pokok, ada simpanan wajib, dan simpanan yang lain. Dan selama ini yang menjadi modal utamanya itu adalah dihimpun dari anggota. Jadi kebanyakan memang koperasi itu ya dari simpanan anggota saja yang digunakan. Nah, tadi jadi ada simpanan pokok, ada simpanan wajib. Kalau simpanan pokok itu adalah sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu masuk. Jadi kalau umpamanya masuk koperasi itu biasanya ada namanya simpanan pokok. Jadi harus berapa begitu, tergantung dari aturannya koperasi itu. Kemudian kalau simpanan wajib, nanti setiap bulan harus ada simpanan. Jadi simpanan wajib ini tidak ikut menanggung kerugian, misalkan kalau koperasinya rugi. Tapi kalau simpanan pokok, misalkan kan simpanan pokok misalkan 500.000 nih per orang, anggota koperasinya misalkan 100, nah, dikali itu 100.000 kali 100 berarti 10 juta ya, 10 juta. Nah, 10 jutanya itu 500.000 dikali 100 ya, itu menjadi 50 juta ya, 50 juta. Nah, itu jadi kalau umpamanya rugi koperasinya, ya maka kita harus rela itu uang kita ikut menanggung kerugian begitu. Nggak bisa kita tuntut harus kembalikan uang masuk saya tadi, nggak boleh. Itu karena itu kayak jadi modal dasar bersama begitu. Tapi kalau simpanan wajib enggak. Jadi kalau punya rugi ya
pengurus bertanggung jawab mengembalikan. Nah, itu yang selalu menjadi masalah itu. Nah, kalau yang simpanan lainnya itu biasanya untuk sukarela. Kalau misalkan ada kegiatan gathering, family gathering, kan biasanya begitu tuh kalau di koperasi yang bagus ya, yang maju. Nah, biasa ada family gatheringnya para pengurus dan anggota. Nah, yang itu masuk di simpanan lainnya, misalkan untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah modal penyertaan. Nah, modal penyertaan ini pembukaan modal dari penyertaan baik yang bersumber dari pemerintah maupun masyarakat. Jadi memang koperasi ini makanya banyak yang mati karena memang manajemennya. Karena mengurusi keuangan itu memang ya butuh orang-orang teliti. Nggak bisa orang yang misalkan hanya banyak ngomong itu dijadikan pengurus keuangan, nggak bisa. Jadi betul-betul orang yang perfeksionis, yang kurang sedikit, kurang nol beda satu angka sedikit dia protes begitu. Jadi orang-orang yang betul-betul perfect begitu. Jadi betul-betul detail orangnya. Itu orang-orang di keuangan itu harus seperti itu. Jadi Anda bisa sembarangan yang dilibatkan dalam koperasi, apalagi mengurus modal ya. Hanya yang terjadi kan ya banyak yang hanya sekedar mengambil saja, padahal koperasi itu tidak hanya berurusan dengan laporan yang bisa dimanipulasi misalkan. Itu tidak lama itu kalau misalkan laporan keuangannya dimanipulasi, kan sebenarnya gampang memanipulasi laporan keuangan itu. Tapi kalau sampai kapan memanipulasi terus, jadi nanti pasti ujung-ujungnya akan bangkrut, akan berhenti koperasi itu. Jadi memang koperasi ini harus betul-betul rasional dalam menghitung permodalan, dalam mengurusi permodalan. Tidak bisa pakai perasaan, misalkan kasihan dia, misalkan dia menunggak ya, ada salah satu anggota yang menunggak misalkan, itu tidak bisa lagi orang pakai kasihan dia, nanti semua orang akan ikut-ikutan. Jadi ya semuanya benar-benar harus sesuai dengan aturan yang disepakati bersama di awal. Dan ya ini semua diawali dari perencanaan yang baik. Jadi modal ini kan hanya adalah bagian dari sistem manajemen di dalam koperasi. Makanya kalau umpamanya tidak direncanakan dengan baik, misalkan pembelian bahan baku, itu harus direncanakan di awal. Jangan sampai pas di pertengahan jalan ada mau beli yang ini, sementara anggarannya ya hanya untuk misalkan sudah direncanakan di awal gitu. Jadi betul-betul harus dimatangkan di awal, tidak bisa di pertengahan jalan karena berhubungan dengan penggunaan anggaran. Nah, seperti itu. Tapi kan kita kebanyakan kalau di kantor-kantor perkantoran itu biasanya menghabiskan anggaran di akhir-akhir karena tidak bisa mengelola, tidak bisa memanajemen anggaran gitu. Ya jadinya anggarannya harus dihabiskan di akhir tahun. Biasanya bulan 12 itu lembaga pemerintah yang menggunakan uang negara itu kan mereka harus mempertanggungjawabkan penggunaan uang negaranya. Nah, itu biasanya banyak sekali kegiatannya karena itu tadi tidak termanajemen, tidak terencana dengan baik di awal. Oke, selanjutnya ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pengurus koperasi supaya modalnya itu digunakan dengan optimal. Yang pertama, optimalisasi skala usaha koperasi melalui alokasi modal yang efisien, produktif, dan rasional. Kedua, optimalisasi pemanfaatan kapasitas usaha dan modal koperasi. Yang ketiga, optimalisasi kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam bentuk usaha, permodalan maupun manajemen koperasi. Makanya SDM koperasi itu tidak bisa sembarangan. Jadi dia benar-benar orang yang profesional. Kalau tidak kacau ya. Yang keempat, optimalisasi pemupukan modal sendiri melalui simpanan anggota dan pembentukan dana cadangan.
Jadi memang harus orang-orang yang profesional di bidang keuangan yang harus mengurusi keuangan koperasi. Jadi semakin berhasil koperasi memperoleh laba yang benar, yang besar, maka koperasi akan dapat membentuk modal yang besar pula. Nah, jadi usahanya memang harus, jadi kayak pembukaan modal itu ya memang dari usahanya, labanya itu yang harus jadi modal cadangan. Seperti itu harus ada pengaturannya, kalau keuntungannya disimpan untuk modal cadangan seberapa, untuk tambahan modal operasional seberapa, itu harus benar-benar di manajemen dengan baik. Karena tadi itu dari modal, dari laba itu ya, dari keuntungan itu bisa menjadi modal tambahan. Nah, kemudian kita masuk ke administrasi keuangan koperasi agribisnis. Nah, jadi permodalan tadi ya, saya mengulang ke modal tadi itu memang selalu kalau kayak koperasi ini karena memang dia berhubungan dengan pengembangan usaha. Nah, dari pengembangan usaha itu kan akan menghasilkan juga laba. Nah, dari situ sehingga penting untuk mengatur administrasi keuangan ya. Nah, yang mengurus administrasi keuangan ini adalah orang-orang akuntansi. Jadi tidak bisa misalkan orang benar-benar harus ilmunya di situ. Karena akan berbeda dengan orang yang belajar sendiri. Misalkan ini kan bisa dipelajari. Oke, memang bisa dipelajari, tapi akan lebih baik lagi orang yang sudah menekuni ilmunya lalu sambil belajar. Jadi di perjalanan dia akan belajar banyak hal, tapi dia sudah punya basicnya seperti itu. Jadi, tapi kan selama ini kita selalu mendengar yang kita bisa pelajari. Nah, itulah sebenarnya yang menjadi masalah. Selalu menganggap bahwa semuanya bisa dipelajari. Ya kalau seperti itu ngapain kita misalkan harus ada kuliah akuntansi, kenapa juga harus orang kuliah matematik kalau semua orang bisa belajar. Nah, seperti itu. Jadi akan lebih bagus orang yang sudah punya basic ilmunya, dan nanti akan dia belajar dan terus belajar di perjalanannya. Jadi biasanya orang-orang seperti itu orang-orang yang terlalu menyombongkan diri. Ngapain nanti juga bisa belajar. Jadi seperti itu namanya tidak menghargai bidang ilmu orang lain. Jadi kan tadi ada kewajiban ya, ada laporan keuangan di koperasi. Kenapa? Karena harus dipertanggungjawabkan di anggota. Mereka harus lihat ini pengurus ini dia urus keuangan dengan baik atau tidak. Seperti itu. Jadi laporan keuangan ini untuk memberikan informasi ke anggota posisi dan kondisi keuangan. Dan sampai sudah habis di korupsi misalkan, atau sudah hilang kemana-mana modalnya, atau sudah banyak rugi tapi tidak pernah ketahuan. Nah, makanya itulah gunanya laporan keuangan. Nah, misalkan anggota-anggotanya petani yang tidak bisa membaca laporan keuangan, itulah pentingnya pengawas. Jadi pengawaslah, makanya pengawas harus independen. Jangan pengurus atau jangan anggota, dia harus orang dari luar yang mengawasi biar bisa lebih profesional. Hanya kan sekarang nggak tahu, pengawas pun juga sudah bisa disogok ya. Anehnya itu karena tidak punya moral, banyak yang tidak bermoral. Nah, berikut komponen-komponen laporan keuangan. Nah, ini menurut Munawir ada laporan laba rugi. Jadi rugi pun harus dilaporkan, tidak hanya labanya ya. Ada laporan laba rugi, laporan perhitungan laba rugi ini adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan atau usaha ya untuk suatu periode waktu tertentu. Para pengguna ini menggunakan laporan untuk menentukan profitabilitas, nilai investasi, dan kelayakan kredit. Jadi laba ruginya ini kalau misalkan nih koperasi mau meminjam
uang di bank untuk pengembangan usaha misalkan. Nah, dari laporan keuangannya ini nih akan dilihat oleh bank, dia stabil nggak nih usahanya, karena kan bank itu tidak mau rugi ya. Kemudian jadi laporan laba rugi menurut Persatuan Akuntansi gitu ya, asosiasi akuntansi itu minimal mencakup pos-pos pendapatan, beban keuangan, beban pinjaman, bagian dari laba atau rugi, dan investasi yang menggunakan metode akuitas, beban pajak. Jadi juga dihitung di situ ya. Di laporan laba rugi. Kemudian laporan yang kedua yang isinya laporan keuangannya koperasi ya, perubahan ekuitas. Jadi laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas perusahaan akibat operasi perusahaan dan transaksi dengan pemilik pada suatu periode akuntansi tertentu. Jadi perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan. Nah, ini isinya laporan laporan perubahan ekuitas ini adalah laba atau rugi untuk periode tertentu, kemudian pendapatan dan beban yang dilakukan langsung. Kemudian untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui seperti estimasi dan kesalahan. Jadi ini agak ribet ya, karena memang sudah masuk ke ilmu akuntansi. Cuma kalau untuk teman-teman yang memprogram mata kuliah ini hanya supaya bisa mengetahui ternyata memang seribet ini koperasi. Jadi nanti kalau misalkan mau terlibat atau mau mempelajari, sudah mengetahui ternyata ada komponen-komponen ini. Dan yang mengurus laporan ini memang hanya orang-orang tertentu, tidak semua orang bisa membuat laporan keuangan. Yang berikutnya adalah laporan neraca. Nah, laporan neraca ini adalah daftar keuangan yang menyajikan perincian kekayaan perusahaan dalam satu periode. Nah, pencatatan laporan posisi keuangan biasanya dibuat pada akhir periode dan sifatnya formal berdasarkan suatu kewajiban perusahaan. Jadi perusahaan berkewajiban melaporkan berdasarkan kebutuhan. Jadi ini biasanya kalau yang melaporkan ini kan yang ada pertanggungjawaban, misalnya penggunaan. Ya sama sih koperasi juga seperti itu, karena dia menggunakan dana anggota. Kemudian laporan arus kas. Sebentar sebelumnya. Jadi laporan posisi keuangan ini atau neraca minimal mencakup penyajian jumlah pos-pos kas dan setara kas, kemudian piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, dan kewajiban pajak. Jadi berisi hal-hal seperti berisi beberapa hal tadi. Kemudian yang keempat, laporan arus kas. Jadi bagian dari laporan keuangan ini ya. Nah, laporan arus kas ini pertama berisi tentang aktivitas operasi. Jadi aktivitas operasi ini terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Nah, oleh karena itu arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa dalam kondisi lain yang mempengaruhi pendapatan. Jadi misalkan kalau operasinya menjual apa begitu, nah dari situlah arus kasnya. Jadi pemasukan begitu diatur di situ, di aturan aktivitas operasi ini. Jadi kegiatan selama satu periode itu. Nah,
contohnya itu ada banyak ya. Ada penerimaan kas penjualan barang dan jasa, kemudian dari royalti, fee, komisi, pendapatan lainnya, kemudian pemasok barang dan jasa, kemudian pembayaran kas kepada atas nama karyawan, pembayaran kas atau restitusi pajak, penghasilan, kemudian penerimaan dan pembayaran kas dari investasi. Jadi banyak komponennya. Yang kedua, aktivitas investasi. Jadi yang arus kas tadi ya, yang isinya arus kas, itu berisi juga aktivitas investasi. Nah, contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi ini ada banyak. Ada pembayaran kas, ada penerimaan kas, pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas, penerimaan kas dari penjualan efek. Ini sebenarnya istilah-istilah akuntansi ya. Kemudian uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain, misalkan kalau ada yang meminjam, itu kan ada uang muka. Kemudian penerimaan kas dari pembayaran kembali, misalkan nih ada yang meminjam anggota, nah itu kan akan dicicil tiap bulannya. Jadi lapor aktivitas investasi itu yang seperti itu kalau di koperasi. Kemudian yang ketiga, aktivitas pendanaan. Nah, yang arus kas tadi ya, ini sebenarnya yang lebih jago nih orang akuntansi. Hanya saya pernah belajar mata kuliah ini ya, jadi sedikit bisa berbagi. Kemudian aktivitas pendanaan ini juga dia berisi beberapa. Pertama, penerimaan kas dari penerbitan saham kalau dia sudah menanam saham ya. Kemudian pembayaran kas kepada para pemegang saham, penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel dan pinjaman jangka pendek. Kemudian pelunasan pinjaman, pembayaran kas oleh lisi untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan. Dan itu yang terakhir tadi. Jadi ribetnya ini laporan keuangan ya, banyak sekali isinya. Nah kemudian yang keempat, catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Nah, itu berisi suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK akuntansi. Jadi kayak asosiasinya orang akuntansi gitu ya. Kemudian ringkasan, makanya kalau profesi akuntansi itu kan ada dia sekolah profesinya lagi, saking ribetnya itu. Kemudian ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan, informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, dan pengungkapan lain. Makanya banyak yang terseret kalau laporan keuangannya bermasalah. Nah, kemudian sasaran penilaian kesehatan usaha koperasi ini diatur berdasarkan peraturan pemerintah, peraturan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 6 tahun 2016. Nah, yang pertama, terwujudnya pengelolaan koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa koperasi. Ini kalau dinilai sehat ya, jadi dia terwujudnya pengelolaan koperasi yang sehat, terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa koperasi, kemudian meningkatkan citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, kemudian terjaminnya aset kegiatan usaha, yang terakhir meningkatnya transparansi dan akuntabilitas oleh koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi juga ada amanatnya undang-undang ya. Nah, jadi landasan kerja penilaian kesehatan koperasi juga diatur oleh peraturan Kementerian Koperasi. Ada 4. Pertama, koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang menjadi pertanyaan, apakah pengurus koperasi mempelajari undang-undang tentang koperasi? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya. Kemudian, koperasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keuangan anggota secara bersamaan.
Yang ketiga, anggota koperasi berada dalam suatu kesatuan sistem kerja koperasi yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Yang keempat, kewajiban koperasi wajib memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya. Nah, ini karena kita kali ini pembahasannya tentang keuangan, jadi nanti kita akan langsung berkunjung ke salah satu koperasi yang besar di Kota Palopo. Insya Allah nanti kita akan berkunjung ke sana, mempelajari bagaimana mereka mengelola keuangannya, ya. Dan itu akan menjadi tugas laporannya, membuat laporan tentang kondisi koperasi dan akan menjadi tugas UTS-nya. Jadi nanti kita akan menyelesaikan mata kuliah ini sebelum Ramadan. Oke, mungkin itu tadi ya. Akhir dari materi ini. Kalau ada yang mau dipertanyakan bisa japri ke nomor saya saja ya. Untuk handoutnya insya Allah akan saya kirim ke ketua kelasnya. Terima kasih, sehat selalu, semoga dimudahkan kebahagiaannya, bahagia selalu, bahagiakan orang tuanya, tetap semangat belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.